Meski Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bilik disinfektan bisa menimbulkan masalah kesehatan, bilik-bilik disinfektan di kota Surabaya tetap beroperasi. Di kota itu nyaris semua instansi pemerintah membangun bilik ini, bahkan ada yang ditunggui selama 24 jam. Di sisi lain, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur mengatakan penyemprotan di bilik disinfektan tidak bisa mensterilisasi orang dari ancaman virus corona. Di Surabaya, Jawa Timur, bilik disinfektan pertama diperkenalkan oleh Wali Kota Tri Risma hari ini yang memesannya dari Institut Teknologi Telkom. Bilik-bilik ini lalu dipasang di semua instansi dan ruang-ruang publik. Kandungan disinfektannya berupa air yang dicampur alkohol 70% serta klorin atau iodin. Padahal, rekomendasi Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan penggunaan bahan-bahan kimia itu pada tubuh dapat memicu masalah kesehatan seperti iritasi kulit dan gangguan napas. Bahkan menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, penyemprotan di bilik disinfektan tidak bisa mensterilisasi orang dari ancaman virus corona. Jenis disinfektan yang lain dikembangkan di masyarakat, nanti diisi dengan berbagai macam zat ya, diisi baik clean, hidrogen peroksida, detol, wipol dengan konsentrasi yang tidak jelas. Ini hati-hati, kan? Karena bahan-bahan ini memang kena mata iritasi mulut ya. Jadi permukaan dalam ini memang dengan jenis-jenis yang kedua ini memang sangat rentan. Itu hati-hati. Tapi kalau isinya yang benzalkonium klorida yang memang sudah lazim dipakai atau bersifat surfaktan itu bisa digunakan. Ya gitu. Salah satu bilik disinfektan terdapat di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Nanti bergantian ya? Oke. Isinya apa aja Pak ini? Di sini ini ada alkohol, di sini ada karbol. Karbol dicampur apa? Yang itu yang 4 itu karbol, yang ini alkohol sama air. Oke. Ya. Jadi campurannya alkohol, karbol, Sama dan air. Ya. Karbol yang kayak cairan-cairan Wipol kayak gitu. cairan pembersih Lantai ya gitu, pembersih seperti itu. Nggak khawatir. Kemudian karena ini beberapa jam ya di sini ya, kemudian terpapar ini terus-menerus begitu. Kita kan shift, di sini ada 2 shift, dari pagi nanti dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, itu ganti lagi dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi kayak gitu. Ini kan pernah dengar ini Mbak Eki, pernah dengar rekomendasi dari WHO begitu bahwa cairan disinfektan yang mengandung karbol, klorin itu sebenarnya tidak terlalu baik begitu buat kesehatan buat jika kita terpapar di tubuh kita secara terus-menerus. Pernah dengar? Iya, pernah. Pernah dengar. Iya. Ini kan isinya juga karbol dan sebagainya. Iya. Jadi kita antisipasinya setiap berapa jam sekali kita cuci tangan atau gimana gitu. Atau kalau nggak gitu kita sama teman-teman rolling. Sejam sekali kita mau ke sana aja rolling. Kan yang di sebelah sana nggak ada paparan seperti ini yang terus-menerus gitu. Ada beberapa jenis bilik disinfektan atau disinfektan chambers yang dibangun oleh beberapa instansi. Di sini di Gedung Negara Gerahadi Jawa Timur ini dibuat panjang begitu karena bisa dilalui oleh mobil ataupun kendaraan roda 2. Jika mobil kemudian kacanya harus dibuka sehingga uap atau cairan disinfektan ini bisa masuk ke pengemudinya. Saya akan mencoba untuk melewati bilik ini, agak panjang ya. Jadi prosedurnya adalah sebenarnya harus memutar dulu begini agar semua cairan disinfektan ini bisa terkena ke seluruh tubuh kita. Saya tidak merasakan saat memasuki bilik disinfektan ini, saya tidak merasakan apa yang ditulis oleh atau yang direkomendasikan oleh WHO bahwa jika memasuki bilik disinfektan maka akan membuat kulit menjadi iritasi, pernapasan terganggu dan berbagai dampak buruk lainnya. Tetapi saya tanyakan itu kepada IDI, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, yang mengatakan itu tergantung personal masing-masing, daya tahan tubuhnya dan lain sebagainya. Tetapi IDI memastikan bahwa jika terpapar terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama memasuki bilik disinfektan dan disemprot oleh disinfektan ke arah tubuh, maka itu akan membuat apa yang ditulis oleh WHO menjadi benar, yaitu akan merusak kesehatan, iritasi kulit, pernapasan terganggu, dan berbagai hal buruk lainnya yang terjadi pada tubuh kita. Rangga Umara, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Semangat menangkal virus corona ditunjukkan warga di banyak daerah. Sejumlah instansi bahkan menyediakan fasilitas yang kini jadi tren di banyak wilayah, yakni bilik disinfektan. Namun berhati-hatilah, penggunaan bilik disinfektan ternyata tidak disarankan.
Dari Wali Kota Tri Risma hari ini di Surabaya, hingga warga biasa di banyak daerah. Bilik disinfektan yang diklaim efektif membersihkan paparan virus corona kini jadi fenomena umum di banyak wilayah di Indonesia. Di Kota Tangerang, Banten, bilik disinfektan bahkan ditempatkan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan hingga fasilitas umum. Sayangnya, penggunaan disinfektan chamber atau bilik penyemprotan disinfektan ternyata tidak direkomendasikan. Bahan kimia yang selama ini sering dipakai sebagai disinfektan seperti larutan pemutih natrium hipoklorit, klorin dioksida, etanol 70%, hingga hidrogen peroksida sejatinya adalah bahan kimia yang berbahaya jika kontak langsung dengan sel tubuh manusia. Penggunaan desinfektan dengan ruang chamber atau penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut, dan mata, menimbulkan iritasi. Penggunaan dengan UV light dalam konsentrasi yang berlebihan mempunyai potensi jangka panjang menimbulkan kanker kulit. Selain menggunakan chamber atau bilik, penyemprotan disinfektan secara masif juga dilakukan dengan bantuan drone hingga aksi semprot disinfektan door to door. Padahal, solusi terbaik untuk menghindari virus corona sejauh ini tergolong sederhana. Mencuci tangan dengan sabun, mandi dan mengganti pakaian setelah aktivitas di luar ruangan, serta menerapkan pembatasan jarak fisik atau physical distancing minimal 1 meter saat harus berinteraksi dengan orang lain. Membuat hand sanitizer sendiri mulai dilakukan sebagian masyarakat di tengah kelangkaan akibat paniknya masyarakat menghadapi virus corona. Namun masyarakat perlu hati-hati ketika memilih jenis bahan dan cara meraciknya. Merebaknya penularan virus corona membuat masker, sabun antibakteri hingga hand sanitizer atau gel pencuci tangan menjadi mahal dan langka di pasaran. Masyarakat pun mulai mengeluhkan kondisi ini. Saya coba udah ke toko kimia yang ini besar ya, nggak ada tadi, udah beberapa tempat. Dan ini baru ketemu ada alkohol, kata suami saya bisa dibikin dengan tambahan pewangi sama air ya kalau nggak salah. Jadi mau coba. Emang beberapa tadi di mall juga nggak ada, di sini juga baru sekali sih Kimia Farma. Apotek lain juga kemarin juga saya cari belum ada. Coba cari dulu aja, sama udah kita pakai tisu basah. Akibatnya, sebagian orang mulai membuat hand sanitizer sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membuat panduan mengenai proses pembuatan hand sanitizer dengan bahan utama etanol 96% dan bahan lainnya seperti hidrogen peroksida, gliserin, dan air suling steril. Selain itu, ada pula yang menggunakan gel aloe vera dan minyak esensial. Namun perlu berhati-hati ketika membuat hand sanitizer sendiri, terutama pemilihan jenis bahan dan cara meraciknya. Sebenarnya kalau misalnya bahannya tadi kan disarankan itu harus yang pharmacopoeia grade. Kalau misalnya yang technical grade itu kan mungkin agak berbeda ya. Itu beda nanti di kemurniannya. Nah, apakah nanti kemurniannya itu akan bisa mempengaruhi dari efektivitas si sanitizer itu sendiri. Salah satu SMK negeri di Kota Bandung dapat memproduksi hand sanitizer sendiri sejak 2012 lalu. Hand sanitizer karya para siswa ini sudah melalui uji mikrobiologi, pH, kekentalan, dan pengujian pengendalian mutu produk sehingga terpercaya untuk digunakan. Berbahan dasar etanol 96%, gliserol 98%, hidrogen peroksida 3% dan aquades, proses peracikannya perlu ketelitian tinggi, terutama hidrogen peroksida. Seiring merebaknya virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia, cairan pembersih tangan atau hand sanitizer menjadi langka di pasaran. Sebenarnya hand sanitizer dapat dibuat sendiri dengan bahan yang bisa dibeli di toko kimia atau apotek. Berikut laporan produser lapangan Satrio Adi dan fotojurnalis Fikri Adin tentang cara membuat hand sanitizer sederhana tapi sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Mencuci tangan dengan sabun masih menjadi cara terbaik untuk menghilangkan bakteri dan kuman agar terhindar dari virus corona. Hand sanitizer atau cairan pembersih tangan bisa menjadi alternatif jika kita kesulitan mencari tempat mencuci tangan, misalnya saat berada di tempat umum.
Setelah pemerintah mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus corona, masyarakat berbondong-bondong membeli cairan pembersih tangan atau hand sanitizer hingga menyebabkan kelangkaan. Sebenarnya, hand sanitizer bisa dibuat sendiri di rumah. Ya, hand sanitizer itu sebenarnya ya bisa dibuat sendiri di rumah itu ya, dengan bahan-bahan yang ada yang sesuai dengan standar misalnya ya. Kalau kita akan membuat yang paling mudah ya kita menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO gitu ya. Ada beberapa formula di situ. Jadi kita bisa membuat sendiri sebenarnya di rumah. Nah, kalau bahannya mudah juga ditemui biasanya di toko kimia ya. Untuk membuat hand sanitizer, setidaknya dibutuhkan 4 bahan utama. Pertama, alkohol, minimal berkadar 70% sebagai bahan dasar yang bersifat antiseptik atau pembunuh kuman dan bakteri. Kedua, cairan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan kadar 3% yang berfungsi membunuh mikroba yang terbawa pada alat dan bahan saat proses pembuatan. Selanjutnya, kita membutuhkan gliserol agar hand sanitizer yang dibuat lembut dan nyaman digunakan. Terakhir, Aquades sebagai tambahan pelarut. Ya, sekarang saya akan memperagakan ini bersama dengan Bapak Sutrio yang merupakan dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, bagaimana cara membuat hand sanitizer ataupun pembersih tangan yang merupakan standar dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi ini kita masukkan di sini. Ini hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 mili. 41,7. Ya. Nah, selanjutnya berarti ini tinggal dicampur aja ya, Pak? Ya, dicampur, nanti diaduk saja. Saya campur ya, Pak ya? Ya. Sedikit dengan Aquades supaya tadi gliserolnya yang menempel bisa diambil. Ya. Sudah sedikit. Ya. Ya, ya. Jaduknya memutar seperti ini, Pak? Ya, sampai homogen. Ya. Kemudian ditambahkan Aquades dilata sampai 1000 mili. Ya. Diaduk kembali. Nah, ini sudah jadi ya. Oke. Jadi tinggal ditambahkan esensinya, parfumnya mau apa? Cairan pembersih tangan ini dapat digunakan dalam waktu yang lama karena berbahan dasar alkohol. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan. Meski dapat dipraktikkan di rumah, bahan dan proses pembuatan hand sanitizer ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Satrio Adi Wicaksono, Fikri Adin Nur Mustaqim, Jakarta. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetap bersama kami. Di tengah pandemi virus corona, cairan disinfektan ramai digunakan demi menekan penyebaran virus. Itu belum termasuk hand sanitizer yang terus diburu atau dibuat sendiri. Masyarakat belum teredukasi akan bahaya yang timbul dari pemakaian masif cairan antiseptik. Jangan sampai demi menghindari bahaya virus corona, tubuh kita justru terpapar efek negatif dari pemakaian antiseptik yang berlebihan atau tidak tepat. Sejauh apa bahayanya dan seefektif apa dan bagaimana melindungi diri dari paparan virus yang tengah berpandemi, kita diskusikan bersama dengan narasumber yang sudah terhubung dengan sambungan Skype ya, dengan Profesor Arif Fahrial Syam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Ari. Selamat malam. Ya, Prof, kita melihat fakta dan realita di lapangan bahwa masif sekali penggunaan disinfektan untuk kemudian dijadikan alasan yang cukup
yang cukup penting di tengah masyarakat bisa terhindar atau bisa tidak terinfeksi begitu dari virus corona. Tapi sebelum lebih jauh tentang disinfektan ini, berikan kita dulu pemahaman sebenarnya virus ini secara ilmu virologinya seperti apa, terdiri dari apa, molekularnya apa, sehingga kemudian penggunaan disinfektan, hand sanitizer ini bisa efektif atau tidak begitu, Prof? Ya, jadi kita mesti ketahui bahwa memang virus COVID-19 itu ditularkan dari orang ke orang itu secara droplet ya. Oke. Artinya virus itu ada di dalam percikan gas nih, kalau kita ngobrol seperti itu ada percikan-percikannya keluar, atau kita batuk atau kita bersin. Oke. Jadi memang pertama kali itu kalau kita close contact dengan orang tersebut, secara langsung kita bisa tertular ya dengan kita bersin begitu ya. Nah, sisi lain kan ketika saya ngobrol seperti begini aja di meja ini mungkin juga udah nempel nih droplet dari dari yang dari mulut saya ini ya. Saya sempat bersin, nah ini nempel. Nah, ketika nempel ini misalnya di tempat umum dan orang lain kebetulan ada virus di situ dan dalam waktu singkat misalnya orang lain lagi megang tempat itu, kemudian dia secara langsung misalnya dia garuk-garuk di hidungnya, nah dia bisa tertular gitu. Jadi oleh karena itu makanya pentingnya kita ini menjaga kebersihan tangan dalam kondisi penyakit seperti ini. Nah, sebenarnya yang ideal itu adalah cuci tangan pakai sabun. Karena kalau kita lihat virus ini tuh kan mengandung envelop ya, pembungkus itu lipid. Sebenarnya dia itu dengan deterjen aja ya, dengan sabun itu apalagi antiseptik dia akan mati, akan hancur gitu loh. Jadi nah, kalau dengan alkohol ini memang dengan hand sanitizer ini kan kalau dari anjuran WHO itu alkoholnya 96%. Jadi dia memang mesti dikeringkan dulu sekitar 1 menit dan diharapkan pada 1 menit itu virusnya mati gitu kalau memang ada virus di tangan kita. Cuman tadi ini memang ya anjuran yang penting kan sebenarnya stay at home. Jadi di rumah aja. Kalau kita di rumah saya rasa kita nggak terlalu sering menggunakan hand sanitizer ya begitu. Jadi ini hal yang mesti diperhatikan. Kadang-kadang juga kalau secara teori sebenarnya setelah 5 kali 6 kali kita menggunakan hand sanitizer, kita sebaiknya cuci tangan juga. Karena kan pasti ada sisa-sisa alkohol yang tetap menempel di tangan kita gitu loh. Jadi kalau ya itu akan menjadi masalah juga tentunya. Prof, kalau proses perpindahan virus ini dari satu media ke media lain ini artinya memang melalui droplet yang keluar dari orang yang memang mungkin positif COVID-19. Ini yang harus dipahami juga ya, Prof ya. Artinya ini tidak akan menembus ke kulit atau ini tidak, pemahaman seperti ini yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya, Prof? Ya, saya mesti sampaikan bahwa kan dari hasil pemeriksaan rapid test yang dilakukan di Jakarta itu kan menunjukkan angka kejadian itu sampai 3%. Artinya kalau ada 100 orang itu ya, kita mengalami gangguan komunikasi untuk dialog kita malam ini. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, kita kembali di dialog kita malam hari ini dengan Prof Ari. Masih dengan saya, Prof? Ya, siap. Ya, Prof Ari, jelas kemudian bahwa proses perpindahan atau penyebaran virus ini adalah melalui droplet dari orang yang diduga terinfeksi COVID-19 ini. Ini clear di situ ya, Prof ya. Tapi kemudian kita melihat fakta di lapangan bahwa semangat untuk memerangi virus ini salah satunya yang dipahami oleh masyarakat dengan menggunakan bilik disinfeksi. Apa kemudian yang bisa dipahami dengan pemahaman seperti ini, Prof? Apakah salah cara seperti ini atau hanya ini bentuk precaution saja atau bagaimana sebaiknya? Ya, pertama tuh begini ya, yang saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya kan bahwa tangan ini bisa menjadi media penularan virus tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tangan kita ini, mohon maaf, ini nggak melayang kemana-mana, sebenarnya kita nggak usah juga cemas mesti hand sanitizer gitu loh. Yang jadi masalah
kan ketika kita buka pintu, ya kemudian kita mungkin dorong pintu atau kita menggunakan misalnya berjalan, ya pegang tembok atau apakah itu yang memang bisa potensi di situ. Atau misalnya kalau kita di mall misalnya pada saat naik eskalator misalnya atau kita lift misalnya. Tapi sekarang kan ini udah pengertian orang ini udah tahu bahwa ini memang sumbernya itu dari tangan. Jadi saya lihat sih beberapa gedung-gedung itu udah pakai tusuk gigi misalnya untuk menghidupkan lift itu tadi. Jadi ini yang penting. Jadi sebenarnya kalau tangan kita ini nggak kemana-mana, kita juga nggak perlu berulang-ulang pakai hand sanitizer sebenarnya. Jadi artinya kita yakin aja, cuman memang kan ya namanya tangan ini kadang-kadang kita lupa gitu loh ya gitu. Jadi ini hal yang mesti diperhatikan. Jadi memang ada beberapa orang itu saya juga melihat jadi seperti fobia, kayaknya tuh kalau nggak hand sanitizer setiap 5 menit tuh nggak mantap gitu loh. Padahal itu kan ada efeknya tetap, walaupun bagaimana itu kan zat kimia ya kan, apalagi kalau campur makan ya itu tertelan lah itu alkohol, mungkin bagian-bagian dari alkohol itu misalnya kalau kita masih misalnya dalam keadaan basah terburu-buru segala macam. Jadi ini memang mesti mengerti juga. Saya mesti sampaikan juga bahwa saat ini tuh yang membutuhkan hand sanitizer tuh sebenarnya petugas kesehatan yang ada di rumah sakit gitu loh. Makanya nih di kami di FKUI akhirnya karena stok di pasaran juga susah, mencari barang ini susah, harganya juga tinggi, kita akhirnya membuat hand sanitizer sendiri karena tadi itu kebutuhan para dokter dan petugas kesehatan. Jadi kalau masyarakat cuma di rumah saja misalnya nggak perlu pakai hand sanitizer sebenarnya. Itu yang kita mesti kasih pengertian. Justru ini anjurannya dengan kondisi Jakarta ini yang memang boleh dibilang tadi angkanya udah sekitar 3%-an gitu ya. Apalagi kalau kita belum tahu ini eskalasi ini, itu justru kita sebaiknya memang ketika berada di jalanan atau di dalam kerumunan ya pakai masker sebenarnya ya kan, pakai masker. Dan juga kalau kebetulan orang di sekitar kita batuk ya kita minta mereka pakai masker kalau kebetulan kita kenal. Tapi sekarang ini sebenarnya yang paling aman udahlah tinggal di rumah aja, udah sesuai anjuran presiden ya, apalagi kan ini udah dianggap darurat kesehatan masyarakat. Karena sekali lagi virus itu nggak kemana-mana, virus itu ngikut orang yang bawahnya. Dia ke pasar, dia menyebarin ke orang di pasar. Dia mau di restoran, bisa aja dia batuk-batuk, dia juga menyebarin ke orang di restoran. Itu yang mesti dipahami. Jadi sebaiknya bagaimana, ya udah kita nggak usah keluar lah kalau memang kita memang tidak ada suatu hal yang penting kita harus keluar, karena di situ proses penularan. Gitu. Oke. Prof, balik lagi ke penggunaan disinfektan ini, artinya ini tidak direkomendasikan sama sekali kalau kemudian masyarakat menggunakan ini sebagai antisipasi agar virus tidak melekat ke badan mereka dan harus disemprot berulang-ulang. Berarti ini adalah cara yang keliru begitu ya, sesuai dengan rujukan dari WHO juga bahwa ini sebenarnya tidak ada fungsi sama sekali begitu ya Prof? Ya, ini tadi kita bicara soal hand sanitizer di tangan, sekarang bicara soal gitu kan ya. Kita di masyarakat kalau ya, silakan Prof. Lihat di masyarakat. Baik, kami mohon maaf ada gangguan komunikasi kembali yang terjadi. Kita akan mencoba kembali nanti. Kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga produksi hand sanitizer untuk dibagikan ke sejumlah rumah sakit dan sekolah. Sebagai upaya preventif penyebaran COVID-19, pembuatan hand sanitizer ini harus sesuai takaran dan disarankan pengerjaannya di bawah supervisi ahli karena ada kandungan bahan berbahaya yang digunakan. Departemen Kimia FKUI berharap bisa produksi 420 liter hand sanitizer selama 5 hari produksi. Hand sanitizer dibuat menggunakan etanol 96%, gliserol, hidrogen peroksida, parfum, dan aquadesk. Semua bahan dicampur sesuai dengan takaran dan dikemas dalam botol 100 ml. Hand sanitizer yang diproduksi akan dibagikan ke 10 rumah sakit dan 15 sekolah. Sisanya akan dibagikan ke staf FKUI.
ke rumah sakit selama ini ada beberapa memang yang sudah meminta kami ya. Jadi ada beberapa donatur yang memberikan donasinya dan memang khusus mau disebar ke beberapa rumah sakit sama sekolah gitu. Departemen Kimia FKUI juga mengajak relawan untuk membantu produksi. Mereka menerima 10 relawan per hari untuk menghindari kerumunan yang berlebihan. Relawan juga harus dalam kondisi sehat. Maka momentum COVID-19 ini sangat penting sekali menjadi relawan. Bukan saja hanya membantu secara teknis di lab saja, tetapi menunjukkan kekompakan kita sebagai warga negara. Saya mau bantu dan saya pengen belajar gitu. Karena saya tinggalnya di daerah yang cukup padat penduduknya. Siapa tahu saya pikir saya bisa belajar dan saya bisa bagikan secara gratis. Namun, Departemen Kimia FKUI menyarankan lebih baik ada supervisi ketika membuat hand sanitizer di rumah. Kalau untuk di rumah kami tidak menyarankan sesuai dengan formula ini karena sebenarnya ada H2O2 atau hidrogen peroksida yang itu sebenarnya berbahaya. Jadi itu sifatnya toksik. Kalau masyarakat mau membuat itu mungkin harus disupervisi oleh lembaga pendidikan atau misalkan lab-lab terkait. Hand sanitizer hasil produksi FKUI mengikuti formula yang direkomendasikan World Health Organization. Selain hand sanitizer, cara efektif untuk mencegah paparan COVID-19 adalah untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Karmel Mursalim, Yoga Pratama, Jakarta. CNN Indonesia Prime News segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Dan kita kembali dalam dialog kita malam hari ini melalui sambungan telepon. Kita juga sudah bergabung dengan Prof. Ari Fahrialsyah masih dengan kita, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam, Mas Hermawan. Selamat malam, Mas Ferdi. Ya, Mas, saya ke Mas Hermawan dulu nih. Semangatnya boleh nih tentang bagaimana kemudian precaution untuk menekan penyebaran virus corona ini. Ramai-ramai masyarakat melakukan disinfeksi begitu, menggunakan disinfektan yang kemudian di saat sekarang ada pula yang meracik sendiri bahan-bahan ini yang indikasinya juga cukup berbahaya jika bersentuhan langsung dengan manusia. Mas Hermawan menyoroti ini bagaimana, Mas? Ya, ini memang hal yang patut kita jadikan perhatian ya, dan cukup memprihatinkan sebagian, karena dari awal sekali kita sudah dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat sudah mewanti-wanti bahwa penggunaan disinfektan itu tidak sembarangan dan tidak boleh dilakukan secara serampangan ya. Apa sebab? Terutama dalam penyemprotan-penyemprotan yang sifatnya di ranah publik pun, itu harus di tempat-tempat yang terindikasi terjadi transmisi cepat, terutama untuk fasilitas publik seperti stasiun, terminal, dan bandara, dan lain-lain. Tetapi tidak dalam komunitas untuk di rumah perumahan, tidak juga untuk tempat-tempat yang apalagi sampai menyemprot manusia. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Dan penyemprotan ini harus dilakukan secara terukur, terarah, dan juga memang pada daerah-daerah yang berisiko. Bahkan institusi pemerintah ya, terutama di daerah, saya melihat ada yang serampangan juga menyemprotnya di jalanan, kemudian juga di semprot mobil dan seterusnya, padahal itu kemubaziran dan hal yang tidak perlu sekali. Di samping kemubaziran juga berisiko karena akan ada faktor yang berpotensi mengiritasi saluran nafas kita, terutama akan adanya reaksi untuk sebagian orang yang lebih sensitif, bisa menimbulkan batuk dan pada akhirnya bisa sesak nafas juga, apalagi pada area-area yang sensitif, dan jangka panjang juga akan berdampak karena itu kan bersifat karsinogen. Jadi hal-hal seperti itu patut disayangkan dalam perspektif kesehatan masyarakat, Mbak Ferdi. Artinya kemudian ada bahan-bahan berbahaya yang jika tidak digunakan kadarnya dengan tepat, ini sangat mengancam kesehatan masyarakat. Begitu ya, Mas Hermawan ya? Contohnya kan penggunaan alkohol. Rata-rata ini kan saya bahkan melihat di media sosial, WhatsApp, dan grup Facebook dan lain-lain, ada yang meracik dengan alkohol 70% dan seterusnya. Nah, itu kan semua hal-hal yang sangat
sensitif yang penggunaannya itu tidak bisa sembarangan atau serampangan gitu ya, kecuali pada petunjuk dan situasi yang betul-betul itu oleh ahlinya begitu. Oke, bagaimana kemudian masyarakat bisa memahami bahwa cara seperti ini, disinfeksi dengan menggunakan bahan disinfektan yang beredar di pasaran atau yang diracik sendiri adalah stigmatisasi yang memang paling ampuh untuk mengusir atau menghambat penyebaran virus corona ini, Mas? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kita balik dulu ya, virus ini menular melalui droplet. Adanya hubungan yang dekat antara satu individu dengan individu lainnya dalam posisi berhadap-hadapan dan kemungkinan ada batuk dan bersin. Maka cara terbaik mengendalikan virus ini bukan dengan melakukan penyemprotan infeksi atau disinfektan, melainkan adanya physical atau social distancing, kemudian ditambah dengan penggunaan alat pelindung diri, masker, dan lainnya untuk mereka yang berisiko. Jadi caranya adalah menghindari kontak dekat. Kalaupun ada potensi penularan melalui fasilitas benda mati, itu karena adanya kemungkinan droplet atau cairan yang terlontar dari saluran pernafasan kita itu menempel di area tertentu seperti di meja atau di dinding yang kemudian orang lain menempelkan tangannya dan akhirnya mengusapkan itu di dalam mulutnya, hidungnya, ataupun matanya di area muka. Dan itu cara transmisinya. Lantas kalau kita menyemprot itu di ruangan terbuka, bahkan di jalanan, di ruang publik, itu tidak punya dampak signifikan apa-apa terhadap penularan atau membatasi transmisi ini. Karena sebaik-baik cara itu adalah mencegah orang berinteraksi langsung. Jadi kalau ada di ruang publik, itu harus pada tempat yang terukur di mana lalu lintas begitu cepat, terutama area publik yang berpotensi ada droplet yang menempel dan beresiko untuk publik yang lainnya. Itu caranya sebenarnya yang efektif. Artinya itu adalah alasan utama kemudian di mana sebuah tempat atau lokasi perlu dilakukan disinfeksi, di mana memang diduga bahwa lokasi atau tempat tersebut merupakan kawasan yang rentan terhadap penularan infeksi dari droplet orang-orang yang terinfeksi, begitu ya Mas Hermawan ya? Betul sekali, tetapi yang kita lihat fenomena hari ini kan ada disinfection chamber, ada lagi mobile chamber segala macam yang pada akhirnya sama sekali tidak mengarah ke pembatasan itu, malah ini beresiko terhadap kesehatan karena ini disemprot muka, pakaian dan seluruhnya dan sama sekali tidak signifikan terhadap pengendalian COVID-19. Oke. Prof Ari masih dengan kita, Prof? Iya, siap. Prof, informasikan kepada kita sebenarnya apa zat-zat yang berbahaya yang kemudian terkandung dalam bahan disinfektan itu ataupun bahan-bahan yang sekarang digunakan, karena saya lihat dari beberapa informasi ada yang menggunakan karbol, ada yang menggunakan bahan-bahan untuk yang memang sepertinya cukup asing begitu, tapi ini kemudian menjadi ramah bagi masyarakat dan dijadikan alasan untuk bisa terhindar dari virus ini. Bagaimana bisa memahami ini, Prof? Ya, pertama memang ya tadi saya setuju dengan Mas Hermawan ya. Jadi ini memang kita harus mengedukasi masyarakat. Nampaknya masyarakat ini belum tahu, artinya belum tahu bagaimana virus itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain begitu ya. Akhirnya tadi nih saya melihat memang dari awal masyarakat kita ini terlalu ya panik ya, sebenarnya intinya sih panik sebenarnya mereka ya. Jadi ketika ada informasi wah ini bagus untuk mencegah, habis di pasaran, apalagi ini habis lagi di pasaran. Berarti masker, semua masker juga habis di pasaran. Nah kembali lagi dengan disinfektan ini, saya kemarin itu seharian lihat tempat kebetulan minggu ya, lihat di TV itu isinya informasi itu terus diberitakan gitu loh. Jadi ini kan ya juga mohon maaf, ini kebetulan juga mungkin media ini juga mesti lihat-lihat informasi karena yang muncul di media itu adalah ketika misalnya dari pemerintah daerah melakukan penyemprotan, kemudian dari macam-macam gitu ya. Dikawal akhirnya di kepala penonton kita ini, pemirsa ini, oh ini caranya yang betul gitu loh. Jadi saya juga mengingatkan salah satu media TV kemarin, saya ingatin tuh karena saya kebetulan saya nonton 2 jam 3 jam, isinya tuh itu menginformasikan disinfektan ini seolah-olah ini efektif. Akhirnya makanya kan jelas WHO ini berbahaya. Pertama tadi ada yang menggunakan alkohol, ada yang menggunakan klorin, macam-macam tadi kan. Pertama,
pencemaran lingkungan, ya Oke. pencemaran lingkungan. Efeknya Kemudian ke yang tubuh, kedua, Prof, yang ingin kita ketahui. yang jelas tuh gini, ke tubuh itu ya melalui kulit dia juga bisa terabsorpsi, iritasi kulit juga bisa terjadi. Kemudian kalau kita terhirup ke paru-paru juga terjadi. Kalau ini berulang-ulang, tentu ini kan zat kimia. In the future mungkin bisa aja terjadi kerusakan paru yang kronis, bahkan mungkin kalau ini memang sesuatu obat yang sifatnya karsinogen bisa menyebabkan kanker gitu loh. Karena kan ada satu cerita ini misalnya dia seorang tukang yang bertugas untuk bawa gas gitu. Dia kebetulan di apartemen, nah setiap masuk disemprot, akhirnya dia minta izin berhenti. Itu kenapa? Karena bajunya kuyup disemprotin oleh disinfektan gitu ketika bolak-balik seperti ini. Ini kan ya memang ceritanya ini sepertinya kok ini, tapi faktanya itu demikian gitu loh. Saya kan juga merasakan ketika masuk ini kebetulan di tempat saya bekerja itu tidak ada, karena saya mengingatkan buat apa itu. Yang penting tadi physical distancing, ya kan, cuci tangan pakai sabun misalnya, itu yang penting. Karena dan betul jadi tadi, dan kalau ketika kita jalan-jalan di disinfektan segala macam, seolah-olah oke silakan ada di jalan gitu loh. Itu yang artinya pemerintah daerah juga mesti paham. Kalau mau disinfeksi ruangan-ruangan, bukan jalanan. Jadi seolah-olah memberi kesan kepada masyarakat, silakan nih, jalan Anda udah steril, silakan untuk jalan gitu loh. Ini yang mesti hati-hati gitu loh. Gambar-gambar di TV itu bisa bercerita, bisa di kepala pendengar kita bisa menjadi seperti kayak permisif jadinya gitu. Ini saya rasa ini memang saya juga minta teman-teman media hal seperti ini nggak perlulah diinformasikan ini semprot sana semprot ini, yang akhirnya merasa oh ini benar, yang kreatif bikin disinfektan sendiri. Apalagi sekarang kan semua daerah, baik itu RW, ada kelurahan bikin lockdown sendiri. Kalau mau masuk mesti semprot dulu gitu loh. Ini saya rasa ini sesuatu yang memang harus kita edukasi dan harus pemerintah daerah mengingatkan ini, jangan ini terus terlanjur akhirnya virusnya masih jauh tapi kita kena penyakit yang lain gitu loh. Itu kira-kira ini. Kalaupun ini kemudian dilakukan oleh orang yang ahli begitu, Prof, yang memang kita ketahui banyak juga kemudian laboratorium yang meracik sendiri bahan-bahan ini dengan persentase yang kemudian ada takarannya tersendiri. Apakah ini kemudian bisa dibenarkan langkah seperti ini, Prof? Ya, sampai saat ini kan WHO-nya menyebutkan kalau disemprotkan ke orang itu yang tidak boleh. Kalau itu di ruangan, misalnya ruangan kita kan juga sering di rumah sakit ini karena ada pasien misalnya dicurigai mungkin ada virus, ya kita sterilisasi ruangan, itu bisa kita kerjakan. Tapi bukan orang yang disemprot. Ini jadi masalah adalah orang yang disemprot. Maka ada satu, nggak tahu ini memang benar hoax atau tidak, malah di mukanya disemprot gitu loh. Ini kan udah kebablasan masyarakat kita ini yang harus edukasi. Jadi jangan sampai kita jadi tujuannya untuk mencegah justru akhirnya jadi kontraproduktif. Mencegah itu adalah apa? Ya udah jangan berada di jalan. Di Jakarta ini saya bilang, di Jakarta itu angkanya 1-3%. Berarti kalau ada 100 orang, 3 itu kena virus. Yang tanpa gejala. Yang tanpa gejala saya bilang asimptomatik. Ini harus diperhatikan. Jadi ya itu tadi lah, yang penting udah stay at home aja, itu mungkin pilihan yang terbaik saat ini gitu. Ketika virus ada di mana-mana di tengah masyarakat kita. Oke, Mas Hermawan. Ya. Mas, bagaimana kemudian kita bisa memutus pemahaman yang keliru seperti ini agar tidak lagi ada hal-hal yang kemudian salah langkah begitu di tengah masyarakat, melihat juga bagaimana traumatik yang sekarang juga dirasakan, apa yang pengawasan seperti apa dan edukasi seperti apa yang efektif? Oke, saya setuju sekali dengan Prof. Ari ya. Prof mengatakan tadi ada potensi stigmatisasi sekarang ini, seolah-olah kalau sudah disemprot lingkungannya, sudah disemprot jalanannya dengan disinfektan, itu sudah bersih, dirinya sudah merasa bebas, akhirnya berkerumun lagi di jalan, keluar lagi dari lingkungan, ada potensi kontak satu sama lain di keramaian, dan itu berbahaya sekali. Nah, sekarang yang harus kita edukasi dan himbau kembali, termasuk oleh teman-teman media, bahwa perilaku penyemprotan disinfection secara random, secara acak di jalanan, di tengah komunitas, termasuk adanya chamber ya, atau semacam bilik disinfektan, itu sebuah kesalahan.
artinya bisa menimbulkan permasalahan kesehatan baru. Teman-teman media dan kami semua di bidang kesehatan juga sering dan setiap waktu menyampaikan bahwa tidak ada gunanya, tidak ada signifikansinya. Satu-satunya peran kita, kewaspadaan kita, kemandirian kita untuk hidup sehat itu adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, biasa cuci tangan dengan air yang mengalir, kalau bagus lagi kalau ada sabun, setelah berinteraksi dengan ruang publik, bersentuhan dengan tembok, pintu, jendela, dan fasilitas publik lainnya. Tetapi yang paling penting adalah physical distancing. Sekarang pemerintah sudah menghimbau, lebih baik kita di rumah dululah daripada ada di jalanan, di lingkungan. Yang pasti tidak perlulah kita ikut-ikutan latah menggunakan disinfection chamber atau juga penyemprotan disinfeksi di lingkungan kita. Hanya kemubaziran dan sama sekali euforia yang tidak ada efektifnya untuk pengendalian COVID-19 ini. Begitu Mas Ferdi. Efeknya juga kemudian barang-barang ini akhirnya juga langka di pasaran, begitu ya Mas Dermawan? Iya, karena latah. Jadi bermasalah secara kesehatan, juga akhirnya terjadi rush dan panic buying, padahal tidak ada gunanya juga, begitu kira-kira. Artinya memang keliru kalau kemudian bahan-bahan yang berbahaya dan rentan terhadap tubuh kita ini digunakan dengan stigmatisasi seperti yang Mas Hermawan sebutkan ya. Betul, makanya teman-teman mohon disampaikan di media termasuk di CNN, karena ini juga kan masyarakat biasa melihat banyaknya orang di televisi, di media menyemprot ke sana kemari, padahal itu tidak berdampak baik terhadap kesehatan kita dan menimbulkan masalah baru. Jadi ayolah sama-sama kita edukasi masyarakat kita agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya tidak melakukan penyemprotan, disinfeksi di sembarang tempat tanpa alasan yang jelas. Gitu kira-kira. Mas Hermawan, kalau kita dengar begitu, pemerintah pun juga akan melakukan disinfeksi massal begitu. Bagaimana kemudian ini bisa kontraproduktif dong dengan apa yang kita obrolkan malam hari ini? Betul, memang ini terjadi pemahaman mereka terhadap penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini yang tidak sama. Jangankan masyarakat awam, pemerintah daerah. Saya menengarai ada beberapa pemerintah di daerah, bahkan dinas kesehatannya, memesan disinfection chamber sedemikian banyak, dan juga melakukan penyemprotan dibantu oleh damkar macam-macam lah di jalanan, di lapangan. Itu pembelajaran yang tidak benar, dan itu tidak efektif. Kita mau berperang itu secara tepat, secara cepat, bukan secara serampangan dalam tanda kutip. Nah inilah himbauan baik untuk masyarakat kita, dan masyarakat bercontoh terhadap pemerintah tentu saja. Maka pemerintah waspadalah dan berpikirlah yang bijak, jangan sampai memberi contoh yang tidak tepat untuk masyarakat kita, apalagi aparatur pemerintah ikut-ikutan nyemprot jalanan atau daerah yang tidak punya dasar dan alasan. Apalagi menyemprot individu atau manusia, dan itu berbahaya sekali secara kesehatan. Oke. Berarti clear ya kalau kemudian penggunaan bahan-bahan seperti ini adalah langkah yang keliru. Prof. Ari? Iya. Prof, kalau tadi kita sudah paham bagaimana kemudian penggunaan desinfektan ini adalah cara yang keliru yang dilakukan saat ini untuk menyemprotkan ke manusia begitu. Yang juga menjadi concern di tengah masyarakat adalah penggunaan hand sanitizer ini. Prof, tadi mungkin sudah disinggung sedikit bahwa stigmatisasi lagi. Dengan menggunakan hand sanitizer, kita sudah dianggap terbebas dari virus. Sebenarnya secara bijak penggunaan hand sanitizer yang benar ini seperti apa, Prof. Ari? Ya, jadi pertama ya kita tahu nih kan, kita bilang tadi kenapa kita mesti pakai hand sanitizer kan karena mungkin dalam kondisi kita tidak dekat dengan air yang mengalir dengan sabun gitu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita ada di rumah saya rasa nggak perlu kita pakai hand sanitizer. Ya kalau dan juga satu lagi, kalau di rumah ini kan kita udah pasti nih kalau di rumah kita ada 4 orang 5 orang semuanya sehat, kemudian kan juga berarti lingkungan kita juga sehat. Mungkin juga kita nggak perlu cuci tangan bolak-balik juga, apalagi hand sanitizer. Nah, ketika kita ada di jalan ini tinggal, tapi kita juga lihat juga ketika di jalan tangan kita ini pergi kemana-mana nggak megang apa-apa nggak, misalnya misalnya karena sesuatu hal dikit-dikit kita dorong pintu, dikit-dikit kita handle pintu, di situ mungkin ada tempatnya kita melakukan menggunakan sanitizer. Tapi sekali lagi kalau itu ada di kantor, ya ini sebagian kan juga udah libur ya, tapi mungkin beberapa karyawan ini karena sesuatu hal di pabrik atau dia tetap mesti ada di kantor, ya mungkin itu tadi lebih baik kita memakai air cuci tangan ya dengan air yang mengalir, sabun itu udah lebih
lebih aman sebenarnya. Oke. Hand sanitizer ini adalah solusi di mana misalnya kita di mobil misalnya, tapi kan kepentingan kita mau makan bersih dulu, atau mungkin dalam kita sedang pergi keluar rumah, karena rasanya kita megang sesuatu, itu kan dalam keadaan emergency lah, kita bilang hand sanitizer emergency. Nah sekarang ini saya ingin juga menyikapi di beberapa kesempatan juga saya sampaikan di masyarakat ini. Sekarang ini dokter-dokter kami ini di rumah sakit ini ya, para petugas kesehatan kekurangan hand sanitizer. Sehingga kita harus bikin sendiri. Nah sekarang juga karena memang ada anjuran bikin hand sanitizer sendiri, alkohol 96% itu di pasaran retail itu juga udah susah sekarang. Hilang ya Prof ya? Kurang. Kemudian disinfektan juga sekarang udah mulai susah juga, harganya mahal. Akhirnya apa? Ini barang-barang yang kami butuhkan untuk para petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Ini yang lagi dibutuhkan oleh rumah sakit. Artinya ya gara-gara masyarakat yang tadi panik, beli macam-macam, akhirnya tadi rumah sakit yang benar-benar membutuhkan kekurangan disinfektan, kekurangan hand sanitizer. Bahkan yang lebih mohon maaf, yang lebih kita membuat sendiri adalah kloroquine pun sekarang itu juga udah susah di pasaran. Kenapa? Karena diborong. Ya ketika disampaikan bahwa ini adalah obat kloroquine ini segala macam, tapi itu kan disebutkan untuk resep dokter, tapi masyarakat udah nyetok duluan. Itu yang saya bilang tadi, tolong deh kita ini menggunakan logika yang sehat. Terus terang memang dalam keadaan panik ini kita kadang-kadang tidak menggunakan logika yang sehat. Yang seperti tadi, semprot sana, semprot sini begitu. Prof, seperti halnya disinfektan penggunaan jangka panjang dan terpapar secara berlebihan ini mulai dari iritasi hingga bisa menyebabkan kanker kulit begitu. Apakah juga kemudian penggunaan hand sanitizer dengan masa waktu yang lama ini juga akan berakibat yang juga buruk bagi kesehatan tubuh sendiri, Prof? Ya pertama begini, kan anjurannya memang 5 kali, 6 kali kita menggunakan hand sanitizer harus cuci tangan. Intinya begitu. Nah kalau tidak, ya itu bisa saja mungkin jadi permasalahan kesehatan gitu, karena kita tidak membersihkan yang bekas pakai alkohol dengan zat kimia tadi. Walaupun bagaimana itu kan ada komponen zat kimianya gitu ya, walaupun kita belum tahu nih kalau penggunaan jangka panjang ini akan membawa dampaknya bagaimana. Karena kan terus terang ini kan ya kita juga baru mengalami kondisi pandemi global seperti ini ya, tapi kita bisa lihat ini nanti sesuatu saat ada sesuatu penyakit lagi mungkin dalam 5 tahun 10 tahun yang akan datang yang ternyata berhubungan karena tadi penggunaan hand sanitizer jangka panjang. Mungkin bisa juga seperti itu. Kita bisa lihat lah sekarang ini kan masyarakat sudah mulai pakai hand sanitizer ini kan mungkin kira-kira udah bulan akhir awal Februari lah. Ya terus ini kan semprot-semprot ini kalau kita tidak sampaikan seperti begini mungkin juga akan disemprotin terus oleh orang. Kita masih panjang loh ini, hitungan kita kan ini sampai Mei ini kita belum tahu ini. April katanya peaknya, tapi kalau orang masih di jalan seperti ini saya agak meragukan kita April selesai, kita mungkin baru Mei selesai, atau mungkin sepanjang tahun ini nggak pernah selesai penyakit ini. Karena sekali lagi memutus mata rantai adalah bagaimana orang yang mengandung virus itu tidak kemana-mana gitu. Itu aja intinya memutus mata rantai penyebaran itu aja dengan cara begitu. Ya, apalagi kemudian dengan meracik sendiri dengan kadar yang tidak diketahui dan uji klinis yang juga tidak benar begitu, ini justru akan berakibat lebih fatal lagi begitu ya Prof ya? Satu juga seperti itu, kemudian juga atau kalau memang pada saat dia meracik tersebut dia tidak menggunakan alat pelindung diri yang baik gitu loh. Misalnya kan kalau uapnya itu kan pada dia buka, wah itu luar biasa itu. Sedangkan ada kita mesti jelas belum lagi tutup mata kita ya kan, kemudian tangan segala macam. Saya nggak tahu apakah memang sudah ada laporan orang yang memang kena dampak langsung akibat meracik sendiri, ini kita nggak tahu. Tapi ini kan yang harus kita cegah, jangan sampai tadi masyarakat karena tadi semangatnya yang tinggi segala macam akhirnya tadi melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang ujung-ujungnya apa ya kan buat diri sendiri gitu loh. Prof, ada himbauan khusus Prof bagaimana kemudian bisa memahami penggunaan hand sanitizer yang serampangan dan juga disinfeksi dari bahan-bahan disinfektan yang tidak teruji seperti yang sekarang ini digunakan di tengah masyarakat. Apa yang perlu kita highlight Prof dari hal ini? Ya sekali lagi saya bolak-balik, masyarakat mesti tahu bahwa virus itu ya dipindahkan dari satu orang ke orang itu melalui droplet tadi ya, misalnya tadi close contact ya kan, makanya mesti physical distancing 1 meter dari situ. Kemudian lah nih kita tangan ini nih
kan kita nggak tahu di tangan pegang sana, pegang sini ya. Saya tadi harus kita menjaga agar kebersihan tangan atau tadi tangan kita jangan ngelayap kemana-mana lah gitu misalnya seperti itu. Jadi ini dua hal sebenarnya ya di mana kita bisa menjaga. Dan di satu sisi lagi kita nggak usah takut. Kadang-kadang kita mesti berpikir juga. Saya mau bilang di Wuhan itu penduduknya kan 5 juta. Yang kena itu aja kan kalau dibilang mungkin yang Wuhan saja 50.000. Artinya ada 4 jutaan, ada 4.800.000-900.000 orang itu kan nggak apa-apa dia sebenarnya. Jadi artinya apa? Daya tahan tubuh sebenarnya kuncinya begitu. Jadi orang-orang yang memang daya tahan tubuh yang bagus ini akan kena virus tersebut. Jadi sebenarnya masyarakat juga mesti pakai logika yang sehat. Tapi sekali lagi ketika kita daya tahan tubuh kita tidak baik, oke lah tadi orang tua kita di atas 60 tahun ya berada di kerumunan ya beliau-beliau itu yang akan berpotensi untuk tertular lebih dulu gitu. Jadi ini sebenarnya kita mesti pahami memang ini ada virus tengah-tengah kita, tapi sekali lagi hanya kalau dihitung proporsi sebenarnya nggak terlalu banyak juga yang kena, tapi cuma masalahnya tadi ya artinya apa, penularannya cukup tinggi. Jadi sekali lagi daya tahan tubuh kita. Jadi orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang baik yang bisa terhindar dari virus ini. Tapi juga jangan bilang saya udah minum jamu ini, makan ini, saya kuat. Mau ngetes, jangan juga gitu loh. Jangan mentang-mentang saya udah merasa daya tahan tubuh kita sehat, kita selalu berada di jalan. Tidak. Karena sekali lagi bicara soal penyakit, tinggal daya tahan tubuh, jumlah virus dengan lingkungan gitu. Jadi ini mudah-mudahan masyarakat paham mengenai hal ini. Mas Hermawan. Ya. Mas Hermawan, kemudian kita mendengar dari masyarakat mengenai fenomena disinfeksi menggunakan disinfektan dan penggunaan hand sanitizer yang diracik sendiri dengan kadar yang tidak jelas begitu. Tapi ada yang berpendapat bahwa daripada tidak melakukan sesuatu, apa yang bisa dilakukan saat ini sebagai bentuk precaution sambil menunggu yang benar. Nah, bagaimana kemudian bisa sinkron dengan persoalan ini? Ya, pertama kita menghimbau agar penyemprotan disinfektan terutama itu dilakukan oleh aparatur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten atau daerah sampai ke tingkat kelurahan atau desa itu boleh. Asal di daerah-daerah fasilitas publik dan itu benda mati yang terjadi potensi transmisi cepat terkait dengan kemungkinan tempelnya droplet dari satu orang ke orang lain. Tetapi tidak bisa dilakukan oleh individu-individu tanpa ada koordinasi dari aparatur dan pada tempat yang tepat. Bukan pada setiap lingkungan yang akhirnya ada bilik yang semua manusia disemprot dengan hal itu sama sekali tidak tepat. Yang kedua, untuk penggunaan hand sanitizer ini bukan pilihan utama, tetapi secondary option. Kenapa disebut secondary option? Karena hand sanitizer ini 70-80% mengandung alkohol, mudah menguap, dan alkohol bila kita usapkan di tangan dan telapak tangan, tidak hanya membunuh virus, tetapi juga membunuh bakteri. Padahal di dalam tangan kita ini banyak ribuan bakteri yang sebagian besar juga justru positif untuk kita. Jadi di dalam kulit, di dalam tangan, di semua tubuh kita ini sebenarnya banyak bakteri. Hanya saja bakteri ini ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif. Nah, kalau hand sanitizer yang berlebih penggunaannya tidak sebagai opsi kedua atau ketiga, itu justru akan justru juga mengurangi daya tahan tubuh kita karena adanya bakteri-bakteri yang siap untuk melawan bakteri yang jahat. Nah, kemudian terkait dengan hand sanitizer ini memang bagi yang mereka yang beresiko aja, terutama yang mobilitasnya tinggi di dalam mobilnya, yang keterbatasan air, dan kantong yang ada dikantongin bagi mereka yang di fasilitas publik yang tidak cepat mengakses untuk air mengalir begitu. Nah, itu sebenarnya penggunaan hand sanitizer, Mas Ferdi. Artinya memang ini harus bagaimana kemudian kita memberikan edukasi yang benar di tengah beredarnya kontroversi penggunaan disinfektan dan juga hand sanitizer, apalagi yang diracik sendiri oleh orang-orang yang memang tidak mempunyai kompeten begitu ya untuk melakukan hal ini, Mas Hermawan ya. Ya, betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Hermawan sudah bergabung dengan kita malam ini, dan Prof. Ari juga terima kasih Prof sudah memberikan kita pencerahan mengenai fenomena yang terjadi saat ini, khususnya bagaimana penggunaan hand sanitizer dan juga disinfektan yang mungkin selama ini salah
tafsir begitu, salah kaprah, dan kita tentu bisa memahami ini adalah bagaimana kita yang tadi disampaikan oleh Prof. Ari menjaga kesehatan tubuh dan juga meningkatkan imunitas tubuh, dan yang paling penting juga bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hal yang tepat dan tidak tepat, khususnya banyak sekali informasi yang beredar bagaimana penanganan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, khususnya menggunakan disinfektan dan hand sanitizer yang benar. Terima kasih Prof. Ari dan Mas Hermawan. Terima kasih Mas Budi. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Mencuci tangan dengan benar dan teratur merupakan salah satu cara yang paling ampuh mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Koresponden CNN Indonesia Arman Helmi akan mengulasnya untuk Anda. Publik belakangan dibuat gempar dengan ditemukannya novel coronavirus di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok akhir Desember 2019. Badan Kesehatan Dunia WHO serta para praktisi kesehatan mengatakan salah satu tindakan preventif guna mencegah penyebaran penyakit akibat virus dan bakteri yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya rutin mencuci tangan yang baik dan benar secara teratur. Dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Fahrialsyah mengatakan masyarakat banyak yang belum paham pentingnya mencuci tangan sesuai dengan yang dianjurkan. Karena kebiasaan kita untuk cuci tangan itu memang termasuk rendah. Faktanya dengan cuci tangan itu kita mencegah terjadinya jumlah diare. Bahkan disebutkan pada satu penelitian orang-orang yang mempunyai kebiasaan cuci tangan itu mengurangi kejadian diare 50%. Kemudian juga mengurangi kejadian infeksi saluran pernapasan atas juga dengan angka yang kira-kira 20-30%. Jadi sekali Arif Fahrial memberikan contoh cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran kesehatan. Sebelum mencuci tangan, tanggalkan aksesoris seperti arloji, gelang, atau cincin yang melekat pada tangan. Gunakan air mengalir dari mulut keran. Pergelangan tangan yang basah kemudian disabuni dengan sabun antiseptik atau bisa menggunakan alkohol 70%. Pastikan seluruh permukaan telapak tangan harus kena sabun. Gosokkan jari jemari di antara sela-selanya. Lakukan gerakan mengunci dan menggosokkan seluruh ujung permukaan jari. Lakukanlah ini selama 30 hingga 40 detik. Kemudian basuhlah seluruh pergelangan tangan dengan air dan yang terakhir, keringkan dengan tisu kering atau handuk bersih. Kalau orang yang tidak berada di dalam satu ruangan, let's say bukan di rumah, tapi dia harus beraktivitas entah dia di stasiun kereta ataupun di public area, bisa nggak sih cara membersihkan tangan, mencuci tangan itu diganti dengan hand sanitizer atau tisu antiseptik? Ya, jadi betul itu bisa. Artinya tisu antiseptik atau bisa. Tapi ada hitungannya tuh kalau sampai 5-6 kali harus tetap bersih ke air. Arif Fahrial juga mengingatkan jangan membiasakan dengan kondisi tangan yang belum dibersihkan, memegang organ di area wajah seperti hidung, mulut, atau menggosok-gosokkan mata. Karena bagian-bagian tersebut dapat menjadi entry atau pintu masuk virus dan bakteri. Bila hendak batuk atau bersin, harus dengan etika, yaitu menggunakan tisu untuk menutup area mulut dan hidung. Arman Helmi, Indra Setiawan, Jakarta. Seorang pria berusia 89 tahun yang sedang menjalani masa isolasi mandiri tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya ketika untuk pertama kali melihat cicit perempuannya yang baru lahir. CNN Indonesia Prime News segera kembali.